Nah, ilmu itu apa? Mengenai batin, mengenai kalbu, mengenai hati terdalam, itu perlu kita bersihkan terus-menerus di dalam hidup ini. Jadi kalau kita berbicara tentang berkat, itu hanya terkait dengan uang, gedung, tanah, dan lain sebagainya. Itu tidak diajarkan oleh gereja. Tetapi yang diajarkan adalah masalah kalbu. Carilah harta di surga, kumpulkanlah harta di surga, dan kalau tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkarnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu itu akan diberikan padamu. Kerajaan Allah siapa itu? Ya kan? Itu adalah menunjuk pada sosok. Kebenaran itu siapa? Ya sosok. Coba dilihat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus sebagainya, akulah jalan dan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. Jalan itu siapa? Yesus. Kebenaran siapa? Yesus. Hidup siapa? Yesus. Jadi jalan itu bukan seonggok tanah. Kebenaran bukan ideologi. Ya kan? Hidup bukan apa, tapi sosok. Siapa Yesus? Lah, untuk mendapatkan jalan, mendapatkan hidup, mendapatkan kebenaran, harus menyatu tunggal dengan sosok kudus, sosok abdi luhur, yaitu Yesus. Melalui apa? Sakramen di mana? Di dalam gereja. Siapa yang lain? Imam. Dan imam di dalam gereja ini katakan sebagai the icona of Christ. Apa? Gambar dari Kristus. Dan keselalu hadiran Kristus di dalam gereja itu digambarkan atau direpresentasikan oleh seorang imam. Makanya kenapa tangan imam ditiup. Bukan berarti imam itu menginginkan apa? Dihormat. Dan umat tahu bahwa imam ini melalui tangannya sakramen itu dilayani. Jadi menjadi pendeta, menjadi seorang teolog itu tidaklah berarti harus sekolah tinggi teologi, memang perlu. Tetapi itu adalah masalah hati dan dedikasi menyerahkan hidup kepada Allah. Jadi orientasi kehidupan para imam itu adalah menuntun pada kebenaran, menuntun pada kesucian, dan harus dijauhkan dengan hal-hal yang bersifat dunia, meskipun dunia itu. Ya. Itu sebabnya mengapa dikatakan bahwa hari ini kita diingatkan dengan peristiwa Lazarus dengan orang kaya, supaya hidup kita memfokuskan pada Allah, hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran, dan clean in our heart. All the time kita harus struggle. Kita harus berjuang terus di dalam kesucian. Lah, dengan kita berjalan pada kesucian, kita ini masuk dan menemukan jati diri asal kita sebagai manusia yang suci, murni, tak berdasar di hadapan Allah, sebagaimana dikatakan di dalam Efesus 1:4 juga Kejadian 1 ayat 2. Tetaplah dalam kesucian, tetaplah dalam umurnya, dan berusaha tetap tegar dalam Kristus, karena Kristus adalah kekuatan, benteng, dan pengaruh kita. Kemudian yang satu
anugerahkan agar selalu dilindungi oleh kuasa-Mu.